Dumai periode 2017-2022. 1. Dewan Pembina Wali Kota Dumai. 2. Ketua DPRD Kota Dumai. 3. Dan Lanal Kota Dumai. 4. Kapolres Kota Dumai. 5. Dandim 0302 Kota Dumai. 6. Ketua DPD PKDP Kota Dumai. 7. Nenek Mama PKDP Kota Dumai. 8. Ketua-ketua IKA dan DPD Zainal Abidin SH. 2. Guru Siri Effendi SH. 3. Haji Asrizal SH. 4. Idrus ST. 5. Suardi SSY. 3 Remawi Dewan Pakar. 1. Mirpanur SH MH. 2. Sapril Tanjung. 4 Remawi Dewan Pimpinan Daerah. Ketua Andes Pahmican. Wakil Ketua 2 Osman Manjaya. Wakil Ketua 3 Supardi Caniago. Wakil-wakil ketua dari perwakilan IKA-IKA kecamatan. 1. Wakil dari IKA KKNP Juinaidi Edi Family Jaya. 2. Wakil dari IKA 12 Koto Yaserli. 3. Wakil dari IKA KTMS Doni Saputra. 4. Wakil dari IKA IKTMS Supratman. 5. Wakil dari IKA Limko Hen. 6. Wakil dari IKA 2x11 6 Lingkung Ilham Ikhwan. 7. Wakil dari IKA Lubuk Alung Ujang Kumis. 8. Wakil dari DPC PKDP Bukit Kapur Padril Dul. Sekretaris Don Putra RS Essos. Wakil Sekretaris 1 Deki Indrawan SE. Wakil Sekretaris 2 Fajar Rizam Cikumbang. Wakil Sekretaris 3 Faisal Arif. Bendahara Bobby Erlanda. Wakil Bendahara Zalsarina. Wakil Bendahara Riza Perdana. Wakil Bendahara Budi Saputra. Wakil Bendahara Yuli Amdani. Wakil Bendahara Ronaldo. Ketua Bidang Humas Ketua Muhammad Ridwan Tanjung. Anggota Agus Pican, Budi Piliang, Juni Heristiawan, Rikal Zarman Buyung Tabuang. Bidang Kaderasi dan Organisasi Ketua Indra SK. Anggota Dedi Setiawan. Anggota Ismail. Anggota Anton Toke. Anggota Robi. Bidang Agama dan Dakwah Ketua Salman SHI. Anggota Burhanuddin. Anggota Eki Ridho. Anggota Henry Anas. Bidang Dokumentasi dan Informasi Ketua Jeki. Anggota Hari Rusyadi. Anggota Rezi Andika. Anggota Iwan Iswandi. Bidang Pendidikan Seni dan Budaya Ketua Jonri Jambak. Anggota Sudirman Anissa Musik. Anggota Akmal Ferry Piliang.
Anggota Saiful Jamba. Anggota Aidil Putra. Bidang Ekonomi, Koperasi, UKM dan Kewirausahaan, Ketua Firnanda Adha. Anggota Ahmad Julius. Anggota Idham Khalid. Anggota Andi Danu. Anggota Suryadi Saddam Hussein. Bidang Sosial dan Kemalangan, Ketua Mahyudin. Anggota Hendra Yudi Bemo. Anggota Indra Jasman. Anggota Henry atau Buyung Lori. Anggota Eki Afrizal. Anggota Henry. Ketua Bidang Hukum dan HAM, Ketua Ahmad Dahlan. Anggota Riki Saputra. Anggota Ardian ST. Anggota Rivianto. Anggota Nugroho. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, Ketua Jonedi. Anggota Erwin. Anggota Sofian Irwan. Anggota Junedi atau Edi Pasir Pantai. Anggota Novrianto. Anggota Arif Yandri. Anggota Anrizal. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 15 Oktober 2017, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Keluarga Daerah Priaman PKDP Kota Dumai. Muhammad Yatim, Sekretaris Umum, ditandatangani. Dr. Andus Siti Zulfa Indra, Ketua Umum PKDP, ditandatangani. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan naskah pelantikan. Bersedia saudara dilantik jadi pengurus kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober 2017, saya selaku Ketua DPD PKDP melantik saudara sebagai pengurus keempat periode tahun 2017-2022. Semoga saudara amanah menjalankan roda-roda organisasi. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera petaka. Ketua PKDP selanjutnya disilakan kembali ke tempatnya sebelum pengurus yang baru dilantik silakan kembali ke tempat.
Selanjutnya, pelantikan pengurus Satgas Gempar Kota Dumai diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Gempar kepada Bapak dan Putra Esos. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 01 SK Satgas Gempar garis miring DPD Gempar garis Dumai garis miring 10 garis miring 2017 tentang komposisi dan personalia pengurus satuan tugas atau Satgas Generasi Muda Pariaman atau Gempar Kota Dumai periode 2017-2022 dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa telah menerima satu bahwa Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Pariaman Gempar merupakan pimpinan tertinggi PKDP tingkat kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi untuk melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan ADRT Peraturan Organisasi Gempar dan melakukan koordinasi dengan DPD Kota Dumai untuk kelancaran gerak dan mekanisme organisasi generasi muda Pariaman atau Gempar Kota Dumai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Maka DPD Gempar Kota Dumai perlu mengesahkan susunan dan personalia pengurus satuan tugas atau Satgas Generasi Muda Pariaman Gempar Kota Dumai periode 2017-2022 mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan satu terbentuknya satuan tugas atau Satgas Generasi Muda Pariaman Gempar Kota Dumai. 2. Mengesahkan susunan komposisi dan personalia pengurus Generasi Muda Pariaman atau Gempar Kota Dumai periode 2017-2022. 3. Pengurus satuan tugas atau Satgas Generasi Muda Pariaman Gempar Kota Dumai periode 2017-2022 harus mampu melaksanakan koordinasi dan dapat melaksanakan aktivitas organisasi berdasarkan ADRT dan Peraturan Organisasi Gempar Kota Dumai. Lampiran surat keputusan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 15 Oktober 2017. Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Pariaman Gempar Kota Dumai. Don Putra RS Esos Sekretaris Umum ditandatangani. Ketua Umum Anas Fahmidan ditandatangani. Gempar! Gempar! Baik, saya akan membacakan komposisi personalia pengurus Satgas Gempar Kota Dumai periode 2017-2022. Komandan Satgas Adriza. Aliauddin Akbar Chan. Wakil 2 Komandan Satgas Mairi. Sekretaris Satgas Ziko Asaputra SC. Wakil Sekretaris Satgas Lina Arlin. Lagi parkir. Staf Satgas 1
2. Hendra Gunawan. 3. Rafi. Anggota Satgas 1. Naldi. 2. Jadi Nur Hidayat. 3. Ardi Nur Putra. 4. Selamat Rahmat. 5. Eri Yandri. 6. Andi Darussalam. 7. Afrizal. 8. Mustami. 9. Nasrul Effendi. 10. Teguh Setiawan. 11. Anggi Afriko. 12. M. Taufik. 13. Khairul Afganul. 14. Davis. 15. Kami ditetapkan di 17. Anto ditetapkan di Dumai pada tanggal 15 Oktober 2017. Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Pariaman Gempar Kota Dumai. Ketua Andes Pamican ditandatangani. Sekretaris Dom Putra RS Esos ditandatangani. Pembacaan naskah pelatihan. Sebelum saudara-saudara selanjutnya apakah saudara siap menjalani organisasi? Siap! Apakah saudara siap menjaga aset PKP Kota Dumai? Siap! Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 jam 3:05 saudara-saudara resmi dilantik. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera petakan. Ketua Gempar akan kembali. Ketua Federasi Muda Pariaman Gempar Kota Dumai kepada Bapak Andes Pamican disilakan. Gempar. Gempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dihormati Bapak Wali Kota Dumai beserta jajaran dan saya hormati Bapak Wali Kota Pariaman yang 2009 dan saya hormati Bapak Wakil Bupati Pariaman dan saya hormati Ketua DPRD Kota Dumai dan saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Dumai dan saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau dan saya hormati Ketua Lembaga Adat Kelamin Kota Dumai dan saya hormati Ketua Lembaga Adat yang ada di Kota Dumai dan saya hormati Ketua organisasi yang berada di bawah Dewan Pimpinan Kota Dumai yang saya hormati Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat
yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala nabi wa ba'dah wa ala alihi wa man nahaja najah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul melangkahkan kaki dalam rangka acara pelantikan generasi muda Pariaman serta sekaligus menampilkan seni budaya tabut dan salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya bagi kita untuk melakukan hal seperti apapun tanpa seizin Allah. Dengan izin Allah dan berkat dukungan nama BPH PKRT, ketua-ketua IKA dan seluruh masyarakat PKRT Kota Dumai telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin generasi muda Pariaman 5 tahun ke depan. Ini adalah suatu beban dan tugas yang sangat berat bagi kita, dan tidak mungkin akan terkumpul oleh saya sendiri tanpa bantuan dukungan rekan-rekan pengurus dan seluruh anggota DPR. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan generasi muda Pariaman, tentu butuh bantuan, dukungan serta perhatian dari seluruh lapisan masyarakat, terutama pemerintah Kota Dumai. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah kita bisa berorganisasi pemuda Pariaman bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Saya berharap kepada seluruh anggota generasi muda Pariaman agar bisa menjalin hubungan silaturahmi antara organisasi yang ada di Kota Dumai. Semoga apa yang kita cita-citakan hendaknya tercapai. Mungkin tidak banyak saya berpidato. Akhir kalam, saya sudah wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Pariaman kita di Kota Dumai kepada Bapak Dr. Siti Zulfahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasmulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dengan rahmat dan ridhonya lah kita dapat hadir di Taman Bukit Gelanggang ini dalam rangka pelantikan pengurus generasi muda Pariaman Kota Dumai. Salawat seri salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wali Kota Dumai yang terhormat Bapak Wakil Bupati Padang Pariaman, Bapak Asisten 3, yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yang berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih Pak Sunario. Yang terhormat Bapak Ketua DPR Kota Dumai dan Wakil-Wakil Ketua DPR. Yang terhormat Bapak Wakapolres Kota Dumai yang hadir pada kesempatan ini.
yang terhormat Bapak-bapak unsur Forkopimda Kota Dumai, yang terhormat Bapak Ketua LKKMD Kota Dumai atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu atau yang mewakili, Ketua IKNR Kota Dumai dan jajarannya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Ketua IPMN beserta organisasi pimpinan di bawah naungannya, yang terhormat Nenek Mamak dan cendekiawan serta tokoh masyarakat Kota Dumai, masyarakat Parpol Kota Dumai yang hadir pada kesempatan ini, hadirin dan para undangan yang berbahagia, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar, dan raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, yang alim dengan kitabulahnya, Bapak Wali Kota Dumai dan bapak-bapak yang kami hormati, selaku Ketua Pengurus Generasi Muda Pariaman periode 2017-2022, sebagai organisasi saya, Gempar ini adalah di bawah PKDP. Sedangkan sebagai organisasi pemuda, Gempar ini adalah di bawah naungan Ikatan Pemuda Minang Riau Kota Dumai. Jadi dalam hal ini kami harapkan semua organisasi yang di bawah, yang ada di bawah IPMN ini harus kompak. Dan di samping itu perlu kami kemukakan di sini bahwa anggota Gempar dan pengurus Gempar ini bukanlah berarti mereka adalah pemuda-pemuda Pariaman, tapi mereka adalah warga Kota Dumai yang asal orang tuanya dari Pariaman. Sementara mereka ini adalah pemuda yang kelahiran Kota Dumai, dan bahkan mungkin bapaknya dari ibunya hanya cuma menumpang lahir di Kota Pariaman. Sementara sebagai usaha hidupnya adalah berada di Kota Dumai. Jadi dalam ini jangan dilakukan bahwa ini merupakan suatu organisasi kekuatan tersendiri. Sebagaimana kita lihat pada hari ini mewujudkan Kota Dumai makmur dan madani. Berarti ini bukan hanya sebagai slogan, harus seperti yelnya siap, harus siap bersama pemerintah Kota Dumai mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Dumai. Bersedia kan saudara? Dan di samping itu, dalam hal ini perlu juga kami sampaikan, dengan meriahnya acara ini tidak lain dan tidak bukan adalah dukungan dari para penasihat-penasihat dari organisasi Gempar ini. Dan ini juga bukan berarti ada muatan politisnya, karena kebetulan saja beliau-beliau ini ada duduk di DPR. Jadi dalam hal ini tidak ada unsur politisnya, karena beliau ini sebelum duduk pun di DPR, beliau ini cukup memperhatikan organisasi PKDP maupun organisasi pemuda yang berada di bawah naungan Pariaman. Jadi dalam ini tidak ada sama sekali unsur politisnya. Dan di samping itu, apa yang kita ragukan, apa yang ada informasi di dalam masyarakat bahwa
Oyak tabu ini tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat Dumai. Sebagaimana yang kita lihat bersama bahwa pelaksanaan oyak tabu ini cukup meriah dan nampaknya diterima oleh semua pihak yang berada di Kota Dumai. Hidup Gembar! Jadi dalam hal ini seperti yang diusulkan oleh panitia tadi, dan mungkin nenek mama kita seluruhnya yang ada pada acara ini juga berharap event ini hendaknya tercatat di Dinas Pariwisata dan dijadikan untuk event tahunan. Bukan apa-apa, ini ada suatu keberuntungan bagi kita Dumai. Kita bisa menarik wisata mancanegara, antara lainnya yaitu dari jiran tetangga kita, yang mana dari Malaysia terutama, karena sebagian dari Malaysia itu ada juga dari keturunan kita Sumatera Barat. Jadi mereka tidak payah jauh-jauh lagi ke Pariaman dan mereka akan bisa menonton dan menikmati oyak tabu ini di Kota Dumai, sehingga ini akan mendatangkan membelanjakan ringgit-ringgitnya katakan atau dari Singapura dolarnya di Kota Dumai. Dan di samping itu perlu kami kemukakan juga bahwa generasi muda kami ini di Kota Dumai juga banyak aktif di organisasi lainnya, misalnya seperti PB katakan, seperti IKMPI dan organisasi lainnya. Jadi kami berharap kepada Gembar bisa sebagai perekat di dalam dan bersinergi dengan pemuda-pemuda lainnya, karena di Kota Dumai ini kalau saya tidak salah ada terdiri dari 18 suku. Jadi diharapkan seperti itu, dan kalian Gembar harus tanggung jawab dengan apa yang di tema dari pelantikan ini, balik sama dipikuk dengan sama dijinjai, karena ini artinya adalah gotong royong. Jadi memang gotong royongan kita di Kota Dumai ini memang terasa agak melemah, karena yang paling utama sekali sekarang ini bisa kalian tunjukkan kepada masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk kebersihan lingkungan terutama. Saya masih ingat waktu saya dipercayakan Pak Wali Kota Zulkifli sebagai Kapit pertama, waktu itu kami berupaya bagaimana supaya Dumai ini mendapat adipura. Namun dalam hal ini setiap dikejar adipura ini setiap tahunnya berubah peraturan, dan waktu itu kita hanya bisa mendapat peringkat 3 untuk Provinsi Riau, sedangkan kita berupaya untuk bersih-bersih Kota Dumai dengan mengajak masyarakat. Hanya dalam ini nilai kita ada selisih sedikit waktu itu, karena kita masih sistem pengolahan sampahnya open dumping. Apa yang terjadi juga passing grade-nya berubah dari 71 74, kita hanya mencapai nilai 73, belum juga tercapai. Tahun ini saya dengar itu hanya sedikit lagi. Sanitary landfill kita itu terbaik kalau menurut orang lingkungan hidup provinsi regional 1. Hanya sedikit lagi, Anda di sini kesadaran masyarakat yang kurang. Nah, ini saya harapkan kepada generasi muda Gembar, kalau melihatkan karya kalian menggerakkan gotong royong ini lagi, sehingga kota kita ini bersih, dan dalam hal ini sebagai katakanlah tolong dibersihkan lagi lah, dan sampahnya itu dibuang pada tempatnya. Dan di samping juga generasi muda Pariaman memang bermacam-macam profesi, di antaranya
ada profesi paling bawah katakan tukang becak sampai ke ketua DPR dan yang lainnya itu. Nah, kalau sebagai tukang becak tolong tertib lalu lintas. Sebagai pedagang kaki lima, janganlah berjualan di badan jalan itu, karena itu jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Nanti kalau dia ditindak juga akan menimbulkan satu kericuan. Tapi dalam ini tolong ditanamkan kepada saudara bahwa harus kita patuh dan taat kepada hukum. Jadi dalam ini kepada Pak Wali, saya akan membacakan sebuah pantun, dan ini tadinya bukan, saya juga nggak bisa berpantun. Sebetulnya saya minta kepada anak Jomo ditulisnya dengan bahasa Minang. Saya coba menerjemahkan ke bahasa Indonesia, rupanya tidak cocok. Jadi saya bacakan pantun ini dengan bahasa Minang. Di Sungai Dumai kita baraki, kami tengah membawa jangkar. Di kota Dumai kita batabui dalam rangka pelantikan gempa Dumai. Kalau jangkar sampai di tanah, dibawa kapal ke Tanjung Balai. Supaya gempa tetap berkarya, bau-baulah dengan pemerintah ke Dumai. Gempar! Ya! Gempar! Ya! Gempar! Ya! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan penasehat berupa Dumai kepada Bapak Zainal Abidin Ishak. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nampak lagi apa gue. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah sama-sama hadir ke Taman Bukit Gelanggang ini dalam rangkaian acara pelantikan generasi muda Pariaman periode 2017-2022 sekaligus pelantikan dan Satgas Gempar periode 2017-2022. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat dan bersalawat di masa nantinya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Dumai, saudaraku Dr. Ambus Haji Zulkifli AS yang bersedia hadir dari pelantikan ini bersama kita. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Kabupaten Pariaman, saudaraku Suhatri Bur SEMN Dato' Kudiah. Selamat datang di Kota Dumai Pak Wakil Bupati. Itu Wakil Bupati kita, jadi disaksikan di jalan kami. Yang kami hormati Wali Kota Pariaman yang diwakili oleh Sistem Liga. Selamat datang Pak, silakan. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Saudara Haji Sunario, silakan Pak. Yang kita banggakan penasihat kita Ketua DPRD Kota Dumai, ya silakan Pak Ketua. Kagak lah ikut dicari orang. Ikut Ketua DPRD gitu, ya. Yang kami sama-sama hormati Wakil Ketua DPRD Saudara Idrus ST, ya, dan juga anggota DPRD Kota Dumai, Saudara Srijal. Agak lah. Yang kita hormati
hormati Wakapolres, terima kasih Pak Wakapolres. Yang kami hormati tentu Ketua PKDB Kota Dumai, Saudara Kuat Julpaindra. Yang kami hormati Nini Mama, Saudara Amrizal, ya, dan juga Ketua IPMR cukup hadir juga di sini. Yang kami hormati Ketua Front Pembela Islam Kota Dumai, Bapak Haji Ustadz Haji Azwar Jas yang bersedia juga bersama kita. Dan yang kami hormati ini nggak asing di Kota Dumai, Datuk Timo. Sangat senang melihat acara ini. Yang kami hormati tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh Pariaman yang datang dari Kabupaten Pariaman maupun dari Jakarta, ya. Ada saudara kami tadi, terima kasih hadir kehadirannya. Yang kami hormati bersama dengan Murti lengkap. Jadi Gempar ini betul-betul hadir lengkap organisasi pemudanya. Yang kami hormati dari KMTI juga hadir, ya, tokoh-tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, budo-budo kanduang, alim ulama, cerdik pandai, dan juga generasi muda Pariaman yang hadir pada hari yang berbahagia, bahwa kami sangat berterima kasih bahwa kepada Wakil Bupati dan Wali Kota Pariaman atau yang mewakili, perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya acara ini betul-betul murni bantuan pemerintah Kota Dumai bersama pimpinan DPRD Kota Dumai serta seluruh dusanak-dusanak kita. Tujuan kita melaksanakan pesta budaya Oyak Tabui ini tidak ada lain adalah memperkenalkan budaya dari Kabupaten Pariaman. Tidak ada di sini ritual-ritual agama sebagaimana disampaikan oleh Ketua PKDB Kota Dumai tadi ataupun Ketua Panitia tadi. Ini murni kami cukup memahami sebagai orang Pariaman bahwa Pariaman cukup menjunjung tinggi adat istiadat, karena kami di alam Minangkabau ada 3 adat. Pertama, adat yang sebana adat. Adat sebana adat tidak lakuah di hujan, tidak lakang kepada Epawali. Ini adalah adat yang kami banggakan, yang sebana adat. Agama dijadikan tonggak kehidupan bagi orang-orang alam Minangkabau. Dan adat istiadat inilah turun-temurun budaya kami di alam Sumatera Barat. Dan adat yang diadatkan, Oyak Tabui menjadi adat yang diadatkan, jadi menjadi tradisi budaya. Dan insya Allah kami telah sepakat tadi dengan seluruh Mama si muda Pariaman, Oyak Tabui ini pada hari ini kami serahkan kepada pemerintah Kota Dumai melalui Wali Kota Dumai untuk dijadikan event budaya di Kota Dumai, yang mana Pak Wakil Bupati perlu kami sampaikan, Dumai adalah terdiri dari 18 suku budaya yang ada. Semoga Oyak Tabui Pariaman ini bisa dijadikan event nasional, telah menjadi event nasional di Sumatera Barat dan dijadikan event budaya pada saat hari ulang tahun Kota Dumai. Ini yang kami harapkan kepada Wali Kota pada hari ini. Seluruh pemuka masyarakat Pariaman menyerahkan Oyak Tabui ini kepada pemerintah Kota Dumai untuk dapat diserahkan kepada Kepala OPD Pariwisata untuk dapat dijadikan nantinya menjadi event budaya kita pada saat merayakan ulang tahun Kota Dumai 2018. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami tentu Pak Wali merindukan budaya Pariaman, karena jujur banyak juga di antara kami orang Pariaman yang kelahiran Dumai juga belum pernah melihat Oyak Tabui ini. Jadi
sebagaimana yang dikhawatirkan itu, ini tidak usah dipolitikkan dan tidak usah dipersoalkan. Telah sama-sama kita lihat bahwa Oya Tabui sebagaimana yang dikhawatirkan akan mengundang pro kontra, akan menjadikan ritual agama. Oya Tabui betul-betul menjadi suatu seni budaya bagi masyarakat Pariaman yang ada di Kabupaten Pariaman. Kami harapkan juga kepada saudaraku Wakil Bupati dalam kata sambutan dapat juga nanti, dan juga kepada Wali Kota Pariaman memaparkan bagaimana sejarah Oya Tabui ini agar tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Kota Dumai. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ketua Ikatan Pemuda Minangkabau Kota Dumai kepada Bapak Nurdin Junaidi, disilakan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sungguh kita harapkan kepada Allah SWT yang mana dia adalah memberikan ruang dan waktu nama hidayahnya yang bisa kita berkumpul dalam rangka acara pelantikan generasi muda Pariaman yang disingkat dengan Gempar, dan sebagai berbagai rangka seni dan budaya Kota Pariaman, seni budaya yang muda dalam acara Oya Tabui. Dan serta pengurusnya yang ada di Kota Dumai ini dan semua organisasi yang ada di Kota Dumai ini. Pengurus generasi muda Pariaman atau Gempar. Dalam hal ini selamat dan sukses kepada pengurus Gempar periode 2017 sampai 2022 yang baru saja dilantik dan dibukukan oleh Ketua BKDP dan didampingi oleh Ketua IPMR. Dan saya meminta kepada pengurus Gempar untuk terus meningkatkan koordinasi dan hubungan antar lembaga organisasi dan UKP, terutama dengan pemerintah Kota Dumai dalam pelaksanaan program-program organisasi supaya bisa berjalan dengan baik, dan di mana Gempar akan bisa lebih solid lagi, bahu-membahu saling bekerja sama dalam menjaga kekompakan Kota Dumai, orang Minang Kota Dumai ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Gempar! Hidup Gempar! Hidup Gempar! Hidup Gempar! Satu kali Wali Kota Pariaman dalam hal ini akan disampaikan oleh asisten administrasi kepada Bapak Kepala Ladeni FM, disilakan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan, kami ada dua buah pantun. Pantun yang pertama, nagari itu aman dan damai, kurang datang dari Sebarang. Oya Tabui di Kota Dumai, tadangannya sampai ke kampung halaman. Buktinya kami hadir hampir langsung. Jalan-jalan ke ujung taman, kembanglah bunga dengan semerbak. Jangan kita saling menyalahkan, mari kita perbaiki secara bijak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan Pak Wali Kota Pariaman, yaitu Pak Dr. Andes Mukhlis Rahman dan Dr. Jenius Umar sebagai Wakil Wali Kota sedang berada di luar daerah.
Untuk itu dia mohon maaf kepada kita semua, terutama luntana-luntana yang ada di Dumai. Untuk itu kami melalui telepon langsung dari Jakarta diperintahkan 5 orang. Pertama, saya sendiri Lanepi, asisten 3 di bidang administrasi umum. Kemudian yang kedua, Yalpenri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Silakan. Dinas Pariwisata, mewakili Ketua Umum. Ini adalah melihat studi komparatif masalah tablik Dumai dan tablik Pariaman. Dia adalah mewakili Dinas Pariwisata Kota Pariaman. Yang ketiga adalah Dinul Akbar SH, tokoh masyarakat Pariaman, saudara Dinul Akbar, kita persilakan. Itu yang nama Tuo Tablik, Pandeka Tablik Kota Pariaman. Tidak ada yang tak kenal Pariaman. Selanjutnya selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berbagai upaya melalui gelar seni dan budaya terus-menerus dilakukan dalam menjaga tingkat keterawatannya agar kondisi kelestarian warisan sejarah masa lampau tetap terjamin. Salah satunya adalah Pesta Oyak Tablik yang kita laksanakan hari ini, di mana tapi adalah event budaya yang sangat kental dengan Pariaman, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, dua buah daerah yang tidak bisa kita pisahkan. Di satu sisi Kota Pariaman, di sisi lain Padang Pariaman, dan dahulunya memang Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Mentawai merupakan satu wilayah besar yang dinamakan Pariaman Lawe. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dua daerah yang tak bisa dipisahkan. Saya juga pernah bertugas di Padang Pariaman selama 15 tahun dan tinggal di Sungai Gerinjang, kampung halaman. Sekarang saya tugas di Kota Pariaman sudah 15 tahun dan bekerja di Kota Pariaman. Masa kerja saya sudah 37 tahun, mulai tahun 1980. Dan antara kota dengan Padang Pariaman, saya apa betul mulai dari Sungai Gerinjang, Ibu Aluang, Sungai Sari, Kayu Tanam, sampai Batu Basah, Sungai Gerinjang, Sungai Limau, Kampung Dalam, semuanya di luar kepala. Karena saya sudah bertugas di putaran 15 sampai 20 tahun. Dan kampung halaman saya ada di Sungai Gerinjang, tepatnya di Kutu Bangko. Hari ini saya bertugas di Kota Pariaman, tinggal di Pariaman, bekerja di Pariaman. Jadi antara Padang Pariaman dan Kota Pariaman saya hafal betul, karena sudah 37 tahun saya mengabdi kedua daerah, Kota Pariaman dan Padang Pariaman, yang dimulai tahun 1980 waktu saya tamat SMA tahun 80. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dahulunya Pariaman kadang-kadang Batabui maupun Merani. Sekarang Pariaman kurang kacanya, setiap hari Pariaman Batambarani. Pariaman kota wisata yang damai, tempat bermain anak dan keluarga. Terima kasih Pak Wali Kota Dumai. Dukungan dan bantuan acara sukses kami bangga. Ini Dumai, ini Pariaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami jelaskan di sini bahwa Kota Pariaman adalah salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat. Sesuai dengan visi mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif yang berbasis lingkungan, budaya dan agama. Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan multi event setiap tahunnya, diantaranya adalah Pariaman Fashion Parade, Festival Gandoria, Pariaman Batagak Gala. Kalau alun dia barangkit Datuk, pemerintah kota akan melaksanakan resmikan Datuk yang ada di Kota Pariaman. Kemudian Tour de Singkara, Triathlon, Pariaman Road Sepuka, dan yang paling fenomenal adalah Pesta Budaya Tablik yang baru saja kita laksanakan 15 hari yang lalu. Event-event yang kita laksanakan setiap bulan ini mampu menarik pengunjung. Pada tahun 2016 yang lalu, juta wisatawan yang datang ke Kota Pariaman lebih kurang 3 juta wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Hal ini kita lakukan karena Kota Pariaman tidak memiliki sumber daya alam seperti tambang, minyak, bumi, tetapi yang kita miliki adalah keindahan alam dan kebudayaan
Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Festival budaya Tabui event yang menarik dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Namun keberadaan tablik dikait-kaitkan oleh orang-orang yang belum paham dengan sebuah aliran agama tertentu. Perlu kami jelaskan bahwa tablik merupakan pesta budaya yang paling diminati masyarakat. Tablik bukan ritual agama. Perlu saya tegaskan lagi bahwa tablik ini event budaya yang sudah masuk dalam kalender pariwisata Sumatera Barat. Bukan ritual agama. Ini menjawab kekhawatiran jumlah tokoh yang menyaksikan pelaksanaan tablik mengikuti aliran tertentu seperti Syiah. Warga Kota Pariaman mayoritas Sunni. Tidak satu pun warga Pariaman yang beraliran Syiah. Saya berharap pada masyarakat akan dapat berkunjung ke Kota Pariaman dan menikmati indahnya wisata Kota Pariaman yang kotanya lebih kurang 12,7 km pantai yang indah dan pulau-pulaunya, dan mengamati apakah ada masyarakat Kota Pariaman yang beraliran tertentu yang dilarang agama. Untuk menarik wisatawan, tablik ini sudah kita perkenalkan secara nasional dan internasional. Sudah pernah tampil di Amerika, kota Washington DC, dan pernah tampil di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus, dan di kabupaten kota lainnya di Indonesia. Di samping itu, budaya tablik juga masuk nominasi atraksi budaya terpopuler di Indonesia. Kami mohon bantuan pada masyarakat Kota Dumai agar Kota Pariaman mendapat anugerah Pesona Indonesia 2017 dalam kategori atraksi budaya terpopuler dengan mengirim SMS sebanyak begini dengan API 7F ketik K 99386. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan juga bahwa tablik Yaman saat ini menjadi salah satu nominasi dalam anugerah Pesona Indonesia. Usaha-usaha pelestarian seni dan budaya memang tidak gampang. Banyak mendapat kendala sebagaimana dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dalam usaha pelestarian urbanisasi, modernisasi global dan tumbuhnya industri telah mengancam keberadaan warisan budaya. Akankah kita sebagai masyarakat pemerhati seni dan budaya diam berpangku tangan tanpa berbuat tidak sekali? Untuk itu, saudara sekalian, program budaya tablik yang digelar ini biar mampu merangsang masyarakat Yaman memelihara kebudayaan. Bapak dan Ibu, Pak Wali Kota, Pak Bupati, PKDP Minang Persatuan Minang, hadirin yang berbahagia. Krisis kepemimpinan budaya negeri ini semakin memasuki fase akut. Banyak kalangan mengkhawatirkan budaya manja yang menyakiti generasi akan berdampak fatal akibatnya. Sangat masuk akal ketika generasi muda yang menjadi harapan itu terjebak dalam lingkaran kronis. Oleh karena itu perlu sebuah usaha berkelanjutan agar generasi muda mampu menjadi tumpuan harapan sebuah generasi muda. Oleh karena itu marilah adik-adik tingkatkan semangat belajar, bekerja keras dan cerdas, semangat menambah pengetahuan dan wawasan intek yang harus selalu tumbuh yang kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dituntutan memiliki kepemimpinan karena mereka merupakan kader pemimpin, calon pemimpin bangsa untuk mengukur rasa kepemimpinan di skala bidang serta tamu sebagai visi dan mentari. Bapak, adik-adik kami, Kerakato Padang dahulu, Babuah Babuno Balun, merantau bujang dahulu di kampung Babuno Balun, rawe-rawe rantas malam-malam utuh, di mana memilih jejak di sana lagi. Kalau Tuan pergi ke Pekanbaru beli belanak beli, ikan panjang beli daun. Kalau Tuan pergi merantau, ibu cari di sana cari, induk sambang cari daun. Hati-hati kalau menyeberang, jangan sampai tujuan patah. Pandai-pandai di rantauan, jangan banyak berbuat salah. Bahkan dari itu yang kami hormati. Di Kota Pariaman akan diadakan pelaksanaan MTQ tingkat nasional Taurat yang ke-37, itu di Kota Pariaman yang akan diikuti oleh 19 kabupaten dan kota, dan dibuka nanti oleh Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 4 sampai tanggal 11 November 2017. Kami atas nama pemerintah kota mengundang bapak-bapak, ibu-ibu pengurus, terutama PKDP,
gempa dan lain sebagainya menjadi acara akbar di kota Pariaman demi siarnya agama Islam yang kita cintai. Tingkatkan hubungan silaturahmi ranah dengan rantau, mari bersatu membangun negeri. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Selamat bekerja mengabdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberikan taufik dan hidayahnya. Berikan petunjuk kepada kita semua. Pamilian pisau sirawi, patungke bakal lintabuan, saloda menjadikan ini. Tapi dia dijadikan laut, tak kapal jadikan gunung. Alam takkan bangun jadi. Rata gitu dia bila lumpuh bahasa rumpun di tabi-tabi. Kalau tidak ada rasa satu, ibarat kayu tangga kabe. Kalau kita lain sayo, mari kita batanam lalu. Gotong royong kita bersama, bangun kampung negara kita. Buruang Irian Guru Cendrasih. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Suhatri Guru ST Disilakan. Jadi saya mohon maaf karena ini sudah yang ke-8, yang ke-9 nanti wali kota. Jadi semuanya sudah iklan wali kota tadi. Ada lagi yang belum sampaikan. Namun demikian kita juga perlu kiranya memberikan beberapa informasi. Sebelum saya mulai, saya ingin seperti seluruh pemuda Gempar tadi, seperti ketua PKRT dan seperti ketua Gempar. Gempar, 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 Pancasila. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan dilaksanakan sejak malam. Ada yang datang membawa keluarga. Terima kasih yang jawab salam. Yang jawab salam semoga masuk surga. Jadi supaya masuk surga semua, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang dihormati Wali Kota Madya Dumai, yaitu Bapak Haji Dr. Andus Zulkifli As beserta Ibu barangkali kalau hadir. Bapak Dr. Andus Zulkifli As nama orangnya sekarang jadi Wali Kota Dumai karena lahir selalu seios kato koyak tabut dihadiri kayak ramai. Kemudian dihormati jajaran pimpinan DPRD Kota Madya Dumai. Ini luar biasa nih Pak Wali Kota. Pertama saya menghadiri pelantikan Gempar yang langsung semuanya sponsor tunggalnya adalah Wali Kota. Kemudian dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD Kota Dumai. Apresiasi kita berikan kepada jajaran pimpinan DPRD Kota Dumai. Yang pertama dihormati Ketua DPRD Bu Sri Effendi. Tadi saya bilang SH, kata saya dengar SH, dia bilang gak usah sampaikan SH-nya. Namun demikian juga perlu penghargaan saya sampaikan. Bu Sri Effendi ini Ketua Dewan, orangnya gagah dan rajin sembahyang. Terima kasih Dunsana Saratojo kawan-kawan, karena Ramino tidak terbayang. Jadi Rami tadi sukses acara, alhamdulillah luar biasa. Kemudian juga dihormati sesepuh dari Gempar yang juga diamanahkan menjadi wakil ketua DPRD Kota Madya Dumai, yaitu saudaraku Haji Zainal Abidin SH.
yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada hari ini. Haji Zainal Abidin SH, Wakil Ketua DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional. Saudaraku, semakin bertambah pede karena semakin banyak orang mengenal. Jadi dengan sambutan tadi orang banyak kenal, yang belum kenal jadi kenal ya, saudaraku Pak Zainal. Kemudian juga dihormati Wakil Ketua DPRD Idrus Sarjana Teknik. Yang ketiga-tiganya juga adalah notabene anggota PKDP, anggota Gempar, luar biasa. Idrus SD dari fraksi Gerindra, salah satu pimpinan Dewan Kota Dumai. Semua yang hadir sangat gembira. Semoga tahun depan bertambah ramai. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, insya Allah saya bisik-bisik dengan Pak Wali Kota. Beliau sampaikan insya Allah Pak Wabuk, juga Pak Wali Kota, nanti di bulan Februari Oyak Tabu ini kita jadikan event budaya Kota Dumai dalam rangka HUT Kota Dumai. Terima kasih Pak Wali Kota. Kemudian juga menghormati forum komunikasi pimpinan daerah Kota Dumai yang hadir pada kesempatan ini, yaitu dari Wakil Kapolres Kota Dumai, Dana Ananda, nama Wakapolres Dumai. Orangnya muda, selalu bersahaja, semuanya hidup rukun damai. Anggota Polres senang dan bahagia. Jadi kalau anggota Polres senang, rukun hidup damai antara Gempar, antara PKDP dengan masyarakat 17 suku, insya Allah Polres Dumai tidak bingung, Polres Dumai tidak menambah pekerjaan, dan tinggal bagaimana pendekatan-pendekatan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang positif. Juga dihormati sahabatku, saudaraku juga, karena saya lihat dari bajunya sahabatku, tapi kalau dilihat dari fraksinya adalah saudaraku, yaitu Bapak Sunario Dr. Wakil Ketua DPRD Riau, yang tadi bisik-bisik saya dengar ini kayaknya dari PKB, tapi bukan, bajunya saja PKB, tapi fraksinya adalah Partai Amanat Nasional. Terima kasih saudaraku terakhir. Wakil Wali Kota mantan ya, dari Dumai. Kemudian juga dihormati Ketua Komisi, yaitu Bapak Haji Azizal Esa. Tadi juga hadir dan Lanal Kolonel Yose Aldino. Kemudian juga dihormati Ketua PKDP Kota Dumai, mantan pejabat di Kota Dumai. Terima kasih Pak Wali Kota telah memberikan amanah kepada warga PKDP. Kemudian juga dihormati Ketua IPMR, yang tadi saya bisik-bisik luar biasa, katanya orangnya muda tapi luar biasa, untuk Kota Dumai tidak ada yang tidak kenal. Kalau dia mau jadi DPRD Riau, insya Allah itu langsung bisa sampai tujuannya. Namun demikian, IPR perlu tidak hanya memikirkan Gempar, karena Gempar sama-sama kita lihat pelantikan jarang yang hadir seluruhnya. Ini semuanya hadir, dipanggil satu persatu, dicek absennya, baru berikan ketakannya untuk dikibarkan ke Dumai. Terima kasih Gempar. Kemudian juga yang dihormati, mohon maaf, sahabat dekat, kakak juga dari Wakil Bupati, juga sama-sama mengurus LPN, sekarang diamanahkan menjadi asisten 3 yang langsung mewakili Wali Kota Priaman, yaitu Dr. Agus Haji Lanepi. Terima kasih Pak Lanepi beserta rombongan. Kadis Kominfo juga, dari umum juga rekan saya Uniang Gunung Akbar, Toko Tabut, Tuwo Tabut, yang juga sekarang insya Allah sebentar lagi dapat sertifikat, dapat ijazah Ustadz nantinya. Terima kasih Pak Dinul atau Ustadz Dinul. Kemudian juga dihormati Ketua Gempar yang baru dilantik, Ketua Panitia khusus Lembaga Adat Melayu Kota Dumai, Ketua MUI Ustadz Aju Ajas, Ketua FPI Dumai. Terima kasih. Kemudian seluruh jajaran kepala dinas, kepala badan di Kota Dumai yang hadir, yang tadi disampaikan Ketua DPRD, ini selain sumbangan khusus pribadi dari Wali Kota, kemudian juga sumbangan dari
APBD, kemudian juga sumbangan dari seluruh rekan-rekan kepala dinas, kepala badan yang ada di Kota Dumai. Jadi Pak Wabuk katanya tidak ada istilah beruncik dari Pak Wabuk sudah selesai. Datangnya Pak Wabuk dari kota kemari, itulah sanang benar kami. Saya terserang Pak Wali bertidur karena jam 11 malam, setengah 11 jadi baru berangkat dari Padang Pariaman. Jadi kabupatennya Padang Pariaman, bukan kota Pariaman, bukan Kabupaten Pariaman, tapi Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Kota Madya Pariaman, yang dulu sama dengan Dumai, berawal dari kota administratif. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah, sebelum saya menyampaikan, pertama saya menyampaikan mohon maaf dari Pak Bupati, terutama bagi Pak Nasir ya, karena Pak Nasir khusus beliau sampaikan mohon maaf banyak ambo Pak Wabuk ke Pak Nasir dan seluruh jajaran, karena ambo lah janji muadir. Tapi dari kemarin kita kedatangan 2 orang menteri, sampai tadi malam jam 8 saya masih dengan salah seorang menteri, Pak Bupati juga dengan menteri, hari ini juga masih dengan menteri, yaitu tokoh masyarakat Padang Pariaman, Bapak Asman Abnur dari kemarin di Sumatera Barat, Padang Pariaman khususnya, dalam rangka persiapan groundbreaking peletakan batu pertama jalan tol Padang Pekanbaru yang insya Allah diletakkan di depan kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Hidup Gempar. Kemudian atas nama pemerintah daerah kita mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh jajaran pengurus Gempar yang baru dilantik, kepada seluruh jajaran Satgas Gempar yang juga sudah dilantik. Oleh karena itu tertumpang kepada Satgas sebagaimana disampaikan oleh Ketua PKDP ketika menyerahkan petaka untuk dikibarkan dan bersama-sama membangun Kota Dumai dengan Wali Kota Dumai. Oleh karena itu tentu pada kesempatan ini sekali lagi kita titipkan Pak Wali Kota, Gempar dan Satgas Gempar untuk dimanfaatkan bersama-sama untuk mewujudkan visi misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, mewujudkan Kota Dumai yang makmur dan madani. Oleh karena itu Gempar siap katanya, kalau ada cewek saja kupingnya Pak Wali Kota, terus kiranya Gempar berseberangan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu Gempar juga siap, karena Gempar harus mendukung penuh program pemerintah supaya semua program-program kita juga bisa berjalan seiring sejalan dengan IKIK dan ormas yang ada di Kota Dumai. Kemudian juga kita sekarang di Padang Pariaman sedang boomingnya Karuk City. Kemarin juga ada yang mendemo yang namanya tidak puas, itu wajar, menyampaikan aspirasi. 5 perguruan tinggi terkemuka akan dibangun di Kabupaten Padang Pariaman, ditambah dengan diklat dari Kejaksaan Agung, kemudian diklat dari ASN. Insya Allah nanti ASN Dumai nanti pelatihannya ke Padang Pariaman nanti jadi kurang mungkin 5 atau 7 tahun ke depan, insya Allah, karena tahun depan katanya mau letakkan batu pertama. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran, kepada seluruh perantau, kepada seluruh PKBP, seluruh masyarakat, seluruh IKIK yang hadir. Saya lihat juga ada kuning, biasanya kuning adalah tanda datar ini. Kemudian juga ada Agam barangkali, ada Kota Padang. Mohon kiranya ini jalin selalu kebersamaan, karena bersama makanya bisa menjadi. Bersama juga kapan perlu diantarkan 3 orang ketua atau pimpinan DPRD ini kembali menjadi pimpinan DPRD atau pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, mohon maaf. Wali kota kapan perlu keledanya kita antarkan menjadi gubernur Provinsi Riau. Jadi Wali kota terima kasih atas binaan bimbingan selama ini. Elok dipotong rumput ilalang biar indah dipandang mata. Istilah lengang kini telah hilang. Batabui jadi destinasi wisata. Jadi destinasi wisata di Padang Pariaman dan Pariaman mempunyai ikon Batabui, mempunyai ikon pergi ke pulau. Padang Pariaman mempunyai pantai, Padang Pariaman mempunyai Mountain View di Singajarini di kampung Ketua DPRD. Jadi Mountain View lebaran kemarin Ketua
10 hari kunjungan 56.000, kalah Pantai Tiram 54.000. Jadi selama lebaran itu lebih kurang 200.000 kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke Padang Pariaman. Ditambah mungkin dari Pariaman yang sangat banyak juga ke pulau juga yang banyak untuk datang ke Tabuy, mencari Tabuy sampai 200.000 orang. Bayangkan, bahkan sampai lebih. Ditambah dengan pasapanya di Kabupaten Padang Pariaman yang juga menjadi wisata religius di Kabupaten Padang Pariaman. Dari Dumai, dari Riau secara keseluruhan, dari Jambi, dari Bengkulu datang ke Pariaman, datang ke Padang Pariaman, lihat Tabuy, macapai Basapa sambil beribadah ke Ulakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita undang Bapak Ibu untuk sering-sering pulang kampung supaya bisa bersama-sama membangun kampung halaman, membangun nagari. Berjalan sepanjang pesisir, memandang indahnya samudra, pelantikan gempar banyak dan hadir, tandu orang piaman kompak sejahtera. Dalam rangka gempar akan dilantik, kita beramai-ramai datang kemari. Semuanya ikhlas karena ilahi, demi kecintaan kita samo-samo yang sanagari. Jadi yakin dan percaya karena kita negari, kita kampung, ingin silaturahmi bisa ditingkatkan, kemudian datang bersama-sama ke taman ini, taman yang indah ini yang didirikan oleh masyarakat Dumai dengan inisiator Wali Kota Dumai Bapak Zulkifli As. Gempar Pariaman yang kami banggakan, tidak kenal lelah dalam pengabdian. Selamat dan sukses kami sampaikan kepada generasi muda Pariaman. Jadi selamat atas latih, selamat, mohon kiranya jangan asal numpang nama, jangan asal numpang ada organisasi di Kota Dumai, tapi perlihatkan dedikasi kita. Semoga bisa bersama-sama dengan Wali Kota Dumai membangun Dumai yang makmur dan madani. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pendek-pendek saja, banyak dengan pantun. Kalau salah mohon untuk diingatkan nanti. Yang namanya manusia tidak sempurna, manusia bersifat hilaf. Demikian Fastabiqul Khairat, walau muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Wali Kota Dumai yang terhormat kepada Bapak Fernandes Haji Sultan MSc di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Padang Pariaman, kita rombongan selamat datang Pak, terutama Pak Jeffrey Moore. Ini pantunnya luar biasa Pak. Jadi untuk ada Pak Timo di sini Pak. Yang saya hormati Pak Asisten 3 Pak Laneki, selamat datang Pak, kita rombongan mewakili Pak Wali Kota Pariaman. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Pak Dr. Sunario, Pak Ketua DPRD Kota Dumai beserta istri, Wakil Ketua DPRD Pak Zainal Abidin. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Dumai yang mewakili, tadi saya lihat ada dari Janji juga mewakili, Pak Wakapolres. Yang saya hormati yang kita banggakan semua, dari unsur-unsur tokoh masyarakat, terutama dari IKMR, Ketua IKMR Kota Dumai, Ketua IPMR Kota Dumai, Ketua IKTD Kota Dumai,
Yang saya hormati para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, Ketua MPC Pemuda Pancasila beserta pengurus yang hadir, serta kaum ibu-ibu yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, hadirin dan hadirat cincin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di majelis yang berbahagia ini. Kapal datang dari seberang, penuh muatan kayu meranti. Kepada Wakil Bupati dan Asisten 3 kami ucapkan selamat datang di Kota Dumai, kami menanti. Ini khusus untuk Pak Wakil Pak ya. Perahu bugis bermuatan kentang singgah sebentar di Pulau Awan. Wakil Bupati Pariaman kini sudah datang. Orangnya manis, gagah, tampan dan rupawan. Terutama kami atas nama pemerintah dan masyarakat Dumai mengucapkan tahniah dan selamat ya kepada pengurus Gempar yang baru saja dilantik, dikukuhkan untuk di Kota Dumai ini. Ini tentu membuat menambah suatu hasanah lagi ya. Ini mungkin organisasi kesinambungan dari organisasi sebelumnya, karena kita tahu bahwa setiap ikatan yang ada di Kota Dumai ini pastilah di samping mengukuhkan dan melantik ikatan-ikatan yang ada, tetapi juga sekaligus pemuda-pemudanya yang ada. Nah, khusus Gempar ini kami tidak banyak mungkin dapat kami sampaikan, terutama kami melihat karena dari berbagai latar belakang, walaupun sukunya sama, tetapi dari berbagai latar belakang ini duduk dalam satu organisasi Gempar ini. Pertama tentu pesan kami bagaimana membaca dan menghayati dulu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedua, tentu dalam membuat program suatu organisasi ini, buatlah program-program yang mungkin sederhana tapi fokus ya. Persoalan kita pada hari ini, setiap organisasi kemasyarakatan ini selalu karena seksinya banyak, setiap seksinya membuat program-program dan cukup besar, tapi satu pun kadang-kadang tidak mencapai sasaran. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh ketua kita ya, dari Pak Zulfa Indra, terutama masalah kebersihan. Apakah mungkin tahun pertama itu program dari Gempar ini ikut bersama-sama ya masalah kebersihan, tapi fokus satu saja program ini, bukan berarti mengabaikan kegiatan lain. Dengan demikian ada semangat dari organisasi itu bekerja dan ada spirit ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak ini selalu senantiasa kadang-kadang di antara kita silang pendapat dan juga kurang menghargai organisasi. Kenapa? Karena organisasi itu tidak bermakna, tidak mempunyai suatu kegiatan yang jelas. Nah, dengan demikian kita ke depan tentu dengan fokus ini harapan kita ya, dengan organisasi kemasyarakatan ini tentu harapan kita terhadap generasi muda ini kita berharap, tapi itu salah satu contoh. Bisa di bidang lain, mungkin di bidang usaha, silakan ya, meningkatkan katakanlah bagaimana kebersamaan di bidang usaha, silakan.
tapi fokus satu saja, sehingga nanti punya dampak terhadap organisasi kita itu sendiri. Hal yang lain tentu kita berharap, karena Dumai ini juga berbilang kaum, berbilang suku. Nah, ini juga bagaimana menjaga berinteraksi dengan teman-teman kita yang lain. Tapi kita juga bersyukur, ya, sebenarnya dari segi kelemahan ini merupakan satu kelemahan. Dengan banyaknya suku ini kan bisa diprediksikan akan timbul gesekan-gesekan yang tinggi. Tetapi kelemahan ini bisa dijadikan kekuatan. Ya, kekuatan kita pada hari ini, alhamdulillah sampai hari ini, kerjasama kita di antara suku karena ada satu wadah kelembagaan yang mewadahi, sehingga dia menjadi kekuatan ke depan. Inilah yang kita harapkan, tentu kepada organisasi yang baru saja dikukuhkan ini, ya, ini dapat menyerap, ya, sebanyak mungkin persoalan-persoalan yang ada di lingkungan. Nah, karena juga saya sangat mendukung setiap organisasi sekecil apapun yang bentuknya sosial. Kenapa? Karena kalau kita lihat alam bangsa kita ini adalah alam demokrasi, alam yang penuh rasa kebersamaan itu sendiri. Nah, setiap orang apabila dia masuk ke dalam organisasi sosial ini mengasah ketajaman sosialnya. Dia akan peduli dengan orang lain. Semakin tajam kepeduliannya dengan orang lain, semakin baik jati diri orang tersebut. Nah, kalau kita tidak berorganisasi, pasti hidup kita individu. Nah, kalau kita individu, ini terjadi gesekan-gesekan yang nanti sangat berbahaya. Nah, manfaatkanlah organisasi sosial ini, makanya makin banyak organisasi sosial, makin bermanfaat untuk kita, terutama generasi muda. Dia menempa nantinya organisasi ini, dia pasti berpikir tidak untuk dia lagi, tetapi dia bagaimana berpikir untuk lingkungannya, berpikir untuk orang banyak. Ini sudah suatu kegiatan mengasuh diri pribadi kita masing peduli terhadap orang lain. Nah, alangkah indahnya masyarakat Dumai khususnya dan bangsa Indonesia sesungguhnya apabila semua komponen masyarakat itu nilai-nilai sosialnya tinggi, rasa pedulinya tinggi, ini luar biasa nantinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan alam demokrasi kita, tentu setiap apapun untuk menjabat suatu organisasi, ketua organisasi formal DRT maupun organisasi kemasyarakatan, pasti kita dipilih. Orang yang dipilih itu pasti orang yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Apakah lagi nanti mau jadi anggota dewan, apalagi mau jadi wali kota, mau jadi tingkat-tingkat lainnya, pasti yang dinilai nanti itu nilai sosialnya. Jadi tepat sekali apa yang dilakukan Gempar dan Satgasnya tadi, ini sejak dari muda sudah dilatih nilai-nilai sosial ini itu sendiri. Hal yang lain tentu terutama tadi disampaikan baik dari ketua panitia dan juga penasihat Pak Zainal tadi, bahwa Oyak Abui ini akan diserahkan ke pemerintah Kota Dumai. Kami sangat menyambut baik. Kenapa? Karena ini Dumai ada 18 suku. Insya Allah nanti kami coba programkan nanti pada hari jadi ke-19 Kota Dumai, ini bulan Mei atau bulan April kita laksanakan. Ini kita lakukan parade Nusantara nanti. Jadi setiap suku, 18 suku itu nanti bisa menampilkan budayanya masing-masing, ya, budaya masing-masing, sehingga ini bisa menghidupkan juga, ya, ekonomi kerakyatan, juga bisa hidup dan juga saling mengenal
nilai-nilai budaya kita. Ini juga pendidikan yang baik kepada generasi-generasi muda, anak kita, bagaimana indahnya, kayanya bangsa Indonesia ini, tidak hanya dia kaya potensi, juga kaya daripada nilai-nilai budaya itu sendiri. Ini juga pembelajaran saling nanti memahami tata nilai budaya saudara. Ada Tionghoa nanti, ada Ambon, ada Batak dan lain sebagainya, ya, Minang, Jawa, Melayu, indah sekali kita nantinya. Dengan perekat kita ini salah satunya melalui budaya ini. Nah, kalau ini mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama ini bisa kita wujudkan, walaupun biasanya kita sudah menampilkan ya masing-masing kabupaten, provinsi, budaya-budayanya tampil, tetapi untuk yang akan datang kita lebih kemaskan lagi. Mungkin dari Januari kita sudah sampaikan kepada suku-sukunya bahwa kita akan tampil pada bulan April atau bulan apa budaya kita masing, sehingga lebih matang masing-masing nanti tampil itu, sehingga ini di samping kita bisa berinteraksi di antara kita, juga bisa mengundang ya, orang luar bahwa Dumai ada parade budaya Nusantara itu sendiri. Ini juga nilai dari daerah kita nantinya, juga bisa membangun ya katakanlah ya ekonomi kerakyatan kita. Nah, kalau kita laksanakan 1 minggu saja kan luar biasa juga ya. Ini kita coba, tapi kita desain nanti bagaimana ini bisa kita kerjakan bersama. Terakhir kepada generasi muda ya, terutama Gempar, tidak hanya namanya saja Gempar, tetapi memang juga dua konotasi. Gempar dalam arti sebenarnya dan menggemparkan masyarakat Dumai pelantikannya. Nah, hal ini tentu bagi yang baru saja dikukuhkan, saya berharap banyak dapat bekerja sama. Ya, ini harus dimanage dengan baik. Ya, dimanage bagaimana kita satu haluan nantinya, karena dalam melaksanakan organisasi, apalagi organisasi sosial, ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, karena banyak kepentingan di antara kita. Kalau kita tidak paham dengan struktur organisasi, karena saya yakin bahwa dari Gempar ini banyak duduk, mungkin ada dari pemuda Pancasila, mungkin ada di organisasi lain. Nah, saya berharap nilai-nilai organisasi lain itu tidak dibawa kepada organisasi Gempar. Organisasi Gempar punya nilai sendiri, punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Nah, jadi ini supaya apa? Supaya tidak ada nanti clash kepentingan, ya. Dan kita merasa kita sudah organisasi ini, ya. Ini pasti. Kenapa? Karena kita satu orang bisa 3 atau 4 organisasi, tapi di mana kita berdiri, di situ kita harus tahu alam kita, supaya tidak ada terjadi nanti. Nah, kita tidak mau yang kita lakukan begitu besar dan Gempar nanti menggemparkan yang lain. Tapi saya yakin, ya, karena selama ini mungkin sudah periode yang kesekian, ya, Gempar ini tetap membawa makna di Kota Dumai itu sendiri. Ini hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan di berbagai ini. Saya mohon maaf juga tadi ini ada EPI kita, Pak Azwar Jas. Walaupun dia pakai namanya Jas, tapi dia tak pakai jas, Pak. Di antara 3 itu yang 2 pakai jas. Bila mengikat tali teraju, hendaklah ditimbang sama berat. Bila Gempar Kota Dumai bersatu padu, sembarang kerja dapat dibuat. Sambut saya, Pak, ya. Tapi untuk melawan Pak Wakil tidak bisa. Pergi ke Kampar membeli tomat, tomat dibawa bersama cermai. Kepada pengurus Gempar kami ucapkan selamat. Semoga dapat bekerja sama dengan Pemko Kota Dumai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan penyerahan cenderamata dari penasehat Gempar Kota Dumai.
Bapak Haji Zainal Abidin SH berkenan mengambil tempat di depan, dan ceramah ini disampaikan atau diberikan kepada 1 Wali Kota Dumai, 2 Wakil Wali Kota Pariaman, Wakil Bupati Padang Pariaman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ketua DPRD Kota Dumai, Kapolres Dumai atau yang mewakili, dan Dim 0320 Dumai atau yang mewakili, dan Lanal Kota Dumai atau yang mewakili Lan Kota Dumai, didampingi oleh Bapak Hazizal SH, Bapak Ibu SC, dan Bapak Asmatullah SC. Nah ini pada yang aku bilang, dan akan ada artis kita.
kepada semua. Karena kita akan memasuki acara hiburan, kita panggil Uda Arifin. Maksud kami Uda Amris Arifin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, karena orang Pariaman yang pesta. Satu nomor lagu khusus untuk orang Pariaman. Piaman loe untuk kita sadonyo. Iya. Ya, selamat buat Bapak. Bapak bisa turun ke bawah lah kalau gitu. Yeah, kita ayo boy. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak. Dia malawe satu kurang bataku. Oh satio bulan Muharram nanti adokan. Oh satio bulan Muharram nanti adokan. Bulan nan datang menjalir bacan dosa. Oh gadang ketek buang mudo anak ketinggalan. Oh gadang ketek buang mudo anak ketinggalan. Iya, khusus lagu untuk Bapak Wali Kota Dumai. Ada iman secara amanah ini. Oh dari Tuhan, dari Tuhan. Asamulono agama Islam bangsa. Oh Syekh Burhanuddin dulunya nang menyebarkan. Oh Syekh Burhanuddin dulunya nang menyebarkan. Iya. Awak khusus menghibur untuk Bapak Wali Kota yang terhormat. Jika kita menyabutkan tangga majuan, oh kini Piaman membangun kemajuan. Oh kini kita bangun kemajuan. Iyalah mancaya tak jadi perubahan. Oh kini Piaman ganjeng wali kota. Oh kini Piaman lah ada wali kota. Bapak itu wali kota. Bapak wali apa ya? Wakil wajib. Hujan ameh dan sana adilan tauran. Oh hujan batu dan sana hitam kuangku. Oh hujan batu dan sana hitam kuangku. Kurang nanti. Oh itu banget itu kurang nanti. Bagaimana Bapak? Ya silakan pemain keyboard saya. Ajak Pak Wali nyanyi. Satu nomor lagu khusus. Mudah-mudahan apa ada pai jalan jauh. Tetap risiko.
Sebenarnya ingin membawa Pak nyanyi kata pentas. Agak berdiri aja Pak. Boleh Bapak? Di atas kalau bisa Bapak. Oh di sini aja boleh? Iya. Satu kehormatan Bapak awak bisa tajak sama awak di situ. Sebentar kalau diangkat lebih rancak Pak. Sebentar. Ayo Pak. Ayo. Iya.
Hari musik kita bergoyang satu lagu. Habis itu Bapak mungkin mendengarkan makasih karena ada acara majukan.